oknum yang banyak di media sosial ini yang merencatkan hubungan di antara Malaysia dan Indonesia. Sedangkan pemerintah Malaysia sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Bapak Jokowi ini sudah menjalin hubungan yang ini sangat erat. Dan negara pertama yang dikunjungi oleh Bapak Anwar Ibrahim selepas menjadi Perdana Menteri adalah Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Oke, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan kekayaan yang begitu melimpah dari segi sumber alamnya guys. Jadi ini telah menjadi pusat perhatian bagi negara-negara di dunia. Namun ada beberapa negara yang menunjukkan komitmen yang tulus dalam menjalin persahabatan dengan Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat negara ini tulus berteman dengan Indonesia? Nah, itu pertanyaannya guys. Jadi Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi yang besar ya. Nah, negara ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk gas, batu bara, pertanian yang subur, dan bermacam-macam lagi. Jadi hal ini menarik minat negara ini untuk menjalin perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan dengan Indonesia. Jadi persahabatan yang tulus ini di mana negara luar dengan Indonesia ini berarti membangun kemitraan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Jadi hubungan antara negara-negara di dunia adalah hal yang penting dalam membangun kerjasama, perdamaian dan kemajuan bersama. Jadi sebagai negara yang berada di tengah-tengah Asia Tenggara, Indonesia telah menjalin berbagai hubungan politik, hubungan diplomatik dengan banyak negara di seluruh dunia. Namun, ada beberapa negara yang telah terbukti menjadi mitra yang paling tulus dan mendalam dalam persahabatan dengan Indonesia. Jadi pentingnya hubungan yang tulus dan erat dengan negara-negara ini adalah bukti bahwa Indonesia dihargai dan diakui di tingkat internasional guys. Jadi dalam video pada kali ini saya ingin mereaksi 7 negara yang paling tulus berteman dengan Indonesia, yang mana persahabatan yang kuat dengan negara-negara ini juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan dan stabilitas Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan lainnya. Jadi, mari kita lihat 7 negara yang telah menjalin hubungan yang istimewa dengan Indonesia ini. Yuk kita simak video ini daripada channel Indonesia Elite Group. 7 negara yang paling tulus berteman dengan Indonesia. Yuk kita simak video ini. Sebelumnya kita telah membahas negara yang memberi arah perubahan sikap terhadap Indonesia. Kali ini kita akan membahas lagi tentang negara yang memiliki kepribadian sangat hormat kepada Indonesia. Simak terus videonya. Sangat hormat. Indonesia ketua kepada G20 ya, tahun lepas. Walaupun negara kita belum tergolong negara maju, bukan berarti semua negara maju tidak menaruh respeknya pada bangsa kita. Tentunya ada banyak negara yang memberikan senyumnya pada Indonesia, mulai dari negara dunia ketiga, sampai dengan negara maju. Berikut 7 negara yang memiliki kepribadian tulus bersahabat dengan Indonesia. Oke, adakah Malaysia ini guys ya? 7 negara ini. Tertanya-tanya juga, mungkin Malaysia tiada ya? Yang pertama adalah The Philippines. Tidak hanya pemerintahannya, akan tetapi masyarakatnya juga terkenal memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan Indonesia. Walaupun bahasa di antara keduanya tidak begitu sambung satu sama lain, tidak menyurutkan semangat antar kedua negara untuk terus bekerja sama. Bahkan, sering kita melihat, apa yang sedang trending di Indonesia, bisa sampai menjamur di Filipina. Dan sangat jarang kita mendengar atau melihat, Indonesia dan Filipina beradu gengsi untuk saling menjatuhkan. Iya, betul juga kan? Patutlah guys, barangan produk-produk Indonesia ini banyak di Filipina guys. Mungkin Filipina ini negara pertama Asia Tenggara ini yang paling banyak memborong produk-produk Indonesia ini kan. Oke.
Oke, seterusnya negara mana lagi? Yang kedua adalah Jepang. Jepang. Oh, Jepang ah? Walaupun pada sejarahnya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tidak membuat Jepang jumawa pada Indonesia. Rata-rata orang Jepang dinilai sangat respek pada negara kita. Bisa dilihat dari banyaknya kerjasama di bidang teknologi dan keamanan oleh kedua negara. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan lebih memberikan dampak positif bagi Indonesia. Berbeda dengan tetangganya yang sangat rasis pada Asia Tenggara, Jepang memilih untuk mengedepankan komitmen dan etika dalam bekerja sama dengan Indonesia, dengan saling menghormati dan menghargai. Ini pun tidak terlepas dari hubungan erat kedua negara di era kemerdekaan Indonesia. Kedua bangsa terus membantu memberikan dorongan semangat dan dukungan dalam membangun negara. Ini pun guys, Jepang nih, memang hubungan dengan Indonesia itu begitu erat. Karena semua dia punya produk seperti Toyota, dan kebanyakannya produk-produk Indonesia juga menggunakan nama-nama Jepang itu. Itu sebagai salah satu promosi produk tersebut. Mantaplah Jepang nih. Walaupun negaranya macam kecil kan, tapi teknologinya itu begitu canggih. Jadi itu yang sedikit sebanyak Indonesia dapat menggunakan ilmu-ilmu teknologi daripada Jepang itu. Yang ketiga adalah Rusia. Sudah Rusia, bukan rahasia ini umum yang lagi jika Rusia adalah sahabat paling nomor dekat satu Indonesia. persahabatannya Mulai dengan dari bantuan Indonesia persenjataan dari dulu. pasca kemerdekaan untuk mengusir Belanda, membantu menyiapkan pesta olahraga Asian Games pada masa Orde Lama, hingga mengajak Indonesia untuk bergabung dalam banyak ikatan kerjasama. Zaman Soekarno lagi. Walaupun dalam perjalanannya Indonesia jarang mengabulkan permintaan Rusia, dikarenakan Indonesia lebih fokus pada perhimpunan ASEAN dan gerakan non-bloknya. Rusia juga selalu menghormati keputusan yang diambil Indonesia, dengan tidak berprasangka negatif. Bisa kita lihat dari sifat maklumnya terhadap kebijakan Indonesia, yang mengharuskan untuk menjaga jarak dengannya. Dan sekali lagi, Rusia selalu menunjukkan kebesaran hatinya pada Indonesia. Rusia ini dari dulu lagi guys, zaman Soekarno sampailah Jokowi ini, memang hubungan yang paling erat. Rusia ini lain mungkin nomor satu paling tulus hubungannya dengan Indonesia. Kemungkinannya lah. Yang keempat adalah Palestina. Palestina, oke. Salah satu Palestina. negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun Palestina dan Indonesia dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, akan tetapi tidak dengan hati kedua negara ini. Penjajahan yang dilakukan Zionis Israel pada Palestina, membuat Indonesia marah dan tidak pernah putus untuk memberi dukungan pada Palestina untuk kemerdekaannya. Memberikan bantuan material dengan menyalurkannya melalui diaspora Indonesia di Palestina, serta dukungan semangat yang luar biasa dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Pun dengan Palestina, senantiasa selalu mendoakan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Yang tanpa kita sadari, sangat mungkin bangsa kita bisa selamat sampai sekarang dan mulai berjaya saat ini, adalah atas doa dari rakyat Palestina. Tapi Palestina ini memang guys, tengok ini, sosial eksperimen. هذا العلم علم دولة ايش؟ دولة اندونيسيا اكيد. إذا ممكن تمسك لنا العلم؟ طيب أول إشي هذه قداحة امسكها في إيدك. Nah, dia suruh $100. bakar bendera Indonesia imbalan $100. Tengok apa jawabannya. تفضل. الآن أنا مساعد أحرق ال$100. Wah, saya siap membakar $100 ini. Tidak mungkin akan membakar bendera Indonesia, jumlah Muslim terbesar di dunia. Tengok, rakyat Palestina, mantap. Nilai uang ringgit itu dia tidak akan mengorbankan negara Islam seperti Indonesia. Sebab apa guys, Indonesia ini telah mendirikan hospital ya di Gaza untuk penduduk dan rakyatnya di sana. الأمريكي ترجع وقداحة ترجع والعلم هذا رح نحطه بجانب العلم الفلسطيني عشان نقول فلسطين وأندونيسيا. Oh, saudara seiman seakidah, mantap bro. استقرار فنتمنى للشعب الإندونيسي الخير.
ولقدام ان شاء الله. نقدم لهم كل الشكر لهم على جهودهم معنا. شو بتتمنى لاندونيسيا من الشعب الفلسطيني؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير طبعا بتمنى لها ان شاء الله تتطور اكثر. Ini pun social eksperimennya. الاعداء ويبعد عنها كورونا أتمنى أن الله يوفقهم ويزدهر الخير والرخاء معهم وأنهم دائما يقفوا مع الشعوب المظلومة كالشعب الفلسطيني. Indonesia memang terkenal lah di Palestina ini. وان شاء الله بنعلقوا على اسوار القدس مع علم فلسطين. وان شاء الله بنعلقوا على اسوار القدس مع علم فلسطين. Oke, seterusnya negara mana guys? Yang kelima adalah China. China, wah. China kita kenal Mana sebagai Malaysia nih ya? negara yang Aduh, gencar tidak menaruh Malaysia, guys. pengaruhnya di setiap negara. Namun untuk di Indonesia sendiri, China selalu berhati-hati dan tidak dengan cara menekan. China sangat sadar akan kedekatan hubungan kerjasama yang terjalin selama ini. Karakter bangsa Indonesia yang dipetakan China, membuatnya selalu mencari formula baru untuk meningkatkan kepercayaan. Tiongkok Sampai di ini. sini pasti ada yang bertanya tentang kereta cepat Indonesia-China. Banyak yang tidak paham skema kerjasama, bahkan membuat persepsi sendiri. Pada kenyataannya, kereta cepat adalah proyek prestasius yang digalakan Indonesia dan dibantu oleh China. Berhubungan dengan penolakan negosiasi penurunan persentase bunga yang ditolak China, itu adalah nego yang dilakukan pihak Indonesia terhadap pihak KCC dan bukan pelanggaran di luar kesepakatan dari China itu sendiri. Dan terkait dengan APBN untuk jaminan pinjaman hutang kereta cepat pun bukan tanpa alasan. Dikarenakan China sendiri khawatir, jika proyek yang dijalankan bersama, belum memperoleh keuntungan atau balik modal, sesuai waktu yang telah diprediksi. Namun ada juga yang menilai bahwa APBN kita tergadaikan. Bagi yang tidak tahu skema hutang tersebut, sangat cepat menilai. Namun dalam faktanya, APBN negara kita bernilai jumbo dan tidak bisa dibandingkan dengan kereta cepat yang hanya bernilai sekian triliun. Daripada panjang lebar, pada poin ini intinya China sangat antusias bekerja sama membantu negara kita, dan ingin melihat Indonesia lebih maju. Memang Yang keenam China adalah India. teknologinya tinggi. India merupakan negara yang selalu menghormati Indonesia, Ada 6, pun dengan ketujuh siapa ya? sejarahnya. Dia pula Malaysia India wah. selalu ingin bersahabat dengan Indonesia, karena India merasa Indonesia adalah negara besar yang memiliki kemiripan nasib yang sama, yaitu sebagai Indonesia bekas pun negara jajahan besar. Eropa. Beberapa dekade setelah pasca kemerdekaan, Indonesia dan India nyaris dipandang dominan identik oleh negara-negara lainnya. Terlebih, kedua negara memiliki nama dengan awalan yang sama, dan kerap memprakarsai perhimpunan negara-negara bermoto perdamaian dan kemajuan bersama. Di antaranya adalah Asia Afrika serta gerakan non-blok. Seiring berjalannya waktu, kedua negara telah memilih jalannya masing-masing. Namun daripada itu, India dan Indonesia tetap saling menghormati, memberi apresiasi atas kemajuan dan prestasi yang dicapai. India pun negara besar dan negara kira menuju ke negara maju juga nih. Penduduk paling ramai di dunia nih. Oke, yang ketujuh nih siapa guys? Adakah Malaysia kan nih yang ketujuh nih? Last sudah nih negara yang tulus nih. Aduh, kenapa Malaysia tidak? Siapa yang ketujuh? Yang ketujuh ada Brunei Aduh, Darussalam. Brunei. Tiada Malaysia Negara guys. kecil yang berlokasi di Masya utara Allah. Pulau Borneo ini bisa dibilang saudara adik Indonesia. Brunei juga adalah salah satu negara yang hampir tidak pernah Brunei ya. berselisih dengan negara kita. Hubungan yang baik antara Kesultanan Brunei dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Walaupun Indonesia sudah beberapa kali berganti kepemimpinan serta arah kebijakan, namun sikap Brunei untuk Indonesia tetaplah sama. Yaitu menghormati keputusannya, tidak pernah risih akan setiap perkembangan kemajuan yang ditorehkan Indonesia. Bahkan, Brunei nampak senang dan semakin bersemangat untuk menjalin kerjasama yang lebih intensif. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Itulah. Sebelum Nah, membahasnya, Malaysia. kami mengajak teman-teman Aduh. sekalian untuk bersikap dan melihat secara objektif. Indonesia dan Malaysia punya sejarah yang buruk di antara keduanya. Pengkhianatan perjanjian Manila, juga konfrontasi Ganyang Malaysia, telah sukses membuat cacat hubungan kedua negara dalam catatan sejarah. Dan biang dari perkara ini, jelas adalah doktrin serta ikut campurnya bangsa asing. Kedua negara saling adu gengsi dalam percepatan kemajuan negaranya masing-masing. Namun daripada itu perlu dicatat, bagi orang-orang pribumi asli dengan kultur budaya yang hampir mirip, membuat kedua negara memiliki kekuatan emosional yang cukup erat.
Adu gengsi bisa dibilang hanya sebuah casing, di mana isi aslinya kedua negara justru berpotensi paling kuat untuk mendukung satu sama lain. Nah ini, Bisa kita lihat dari akhirnya betapa marahnya mendukung Indonesia ketika buat satu sama Israel lain. hendak menyerang Malaysia. Hmm. Hingga ramai muncul tagar di dunia maya oleh netizen Indonesia. Wah ini, Jika tengok. ingin Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia merupakan pilihan negara pertama dikunjungi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas dia menjabat jawatan Perdana Menteri, jawatan ini Perdana Menteri ini. Begitu eratnya ini. menyerang Malaysia, langkahi dulu Indonesia. Tentu No. ini adalah sesuatu yang unik dari hubungan kedua negara, dan ini bukan menjadi rahasia umum lagi di mata dunia. Adu gengsi antar negara harus kita mainkan secara piawai, sehingga bangsa kita bisa terpacu untuk semakin maju dan bermartabat. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu Oke. video dari kami, silakan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Like, comment, dan subscribe Guna guys. mengembangkan channel Indonesia ini, Elite untuk Group. memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Oke guys, itu tadi 7 negara yang sangat tulus bersahabat dengan Indonesia. Tetapi yang ketujuh dibahaskan Brunei yang paling last. Tetapi akhirnya Malaysia juga diulas dan dibahaskan di dalam video ini. Yang mana Malaysia punya satu kerapatan yang begitu akrab sebenarnya dengan Indonesia. Ya walaupun sejarah dulu ya sebegitu. Tetapi ya begitulah guys, di dalam adik-beradik ini sudah tentu akan ada yang berkecamuk, berantakan, berantem. Itu biasa dalam hubungan keluarga. Jadi Indonesia ini seumpamanya abang dan adik, pasti akan ada bergaduh sikit-sikit, tapi itu dapat diselesaikan dengan cara baik. Sebenarnya sejarah Malaysia dengan Indonesia ini juga sangat rapat kerana dalam konteks kolonialisme dan juga perjuangan kemerdekaan, kedua negara ini pernah di bawah pemerintahan Belanda dan Inggris. Malaysia pun pernah di bawah pemerintahan Belanda. Sebab itu ada tugu Belanda itu di Melaka guys. Jadi dan keduanya ini memperjuangkan kemerdekaan masing-masing, Malaysia dan Indonesia. Jadi semangat perjuangan ini telah memperkuat ikatan persahabatan antara Malaysia dan Indonesia. Walaupun cara kemerdekaan itu berbeda mungkin sedikit. Indonesia dengan pertumpahan darah, terkorbannya nenek moyang mereka dan juga sebagainya. Malaysia pun sebenarnya ramai yang terkorban guys. Ramai yang terkorban. Cuma akhirnya kemerdekaan itu diatasi dengan perundingan. Itu yang dapat berbeda di antara kedua negara ini. Kemudian dari segi persamaan budaya, Malaysia dan Indonesia memiliki persamaan budaya itu dari berbagai hal, agama, bahasa, tradisi, adat istiadat. Itu banyaklah guys ya, dialek pertuturan macam saya sendiri hampir sama dengan Indonesia. Kemudian kedua negara ini mempunyai warisan budaya yang kaya seperti tarian tradisional, musik, masakan yang serupa. Itu tidak dinafikan. Mungkin Malaysia sebenarnya tidak juga ingin mengklaimnya apa yang ada dengan Indonesia, tetapi kadang-kadang budaya itu memang dah tahulah macam mana dia budaya itu yang ada di Malaysia, tetapi hampir sama dengan Indonesia. Mungkin ramai dulu rakyat Indonesia daripada nenek moyang mereka yang sudah berada di Malaysia sini, kemungkinan dia bangunkan budaya-budaya itu sini. Mungkin begitulah kan. Kita pun tidak tahu juga sejarah yang daripada bawa sampailah sekarang ini kan. Jadi dari segi ekonomi pula ya, Malaysia dan Indonesia punya kekuatan ekonomi mungkin antara terbesar di ASEAN ini. Jadi kedua-dua negara ini mempunyai hubungan dagang yang sangat baik, termasuklah investasi, pariwisata, energi dan industri. Jadi kerjasama ekonomi ini membantu memperkuat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian dari segi keberadaan diaspora, terdapat komunitas besar orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini guys, baik dari segi pekerja migran, mahasiswa dan pengusaha. Jadi kehadiran diaspora ini di Malaysia ini telah memperkuat ikatan sosial, budaya, ekonomi antara kedua negara. Jadi mereka ini
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Malaysia dan memainkan peranan penting dalam hubungan bilateral ini. Begitu juga dari segi keamanan dan stabilitas regional, Malaysia dan Indonesia adalah dua buah negara yang memainkan peranan penting dalam memelihara keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara ini. Jadi ini sebenarnya antara hubungan yang penting di antara Malaysia dan Indonesia ya. Jadi hubungan erat dari segi kerjasama budaya dan sebagainya ini tidak perlu diadu domba, tidak perlu dinegatifkan. Sebab sekarang ini oknum-oknum yang banyak di media sosial ini yang merencatkan hubungan di antara Malaysia dan Indonesia. Sedangkan pemerintah Malaysia sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Bapak Jokowi ini sudah menjalin hubungan yang ini sangat erat, dan negara pertama yang dikunjungi oleh Bapak Anwar Ibrahim selepas menjadi Perdana Menteri adalah Indonesia. Itu menunjukkan hubungan yang begitu kuat sekali di antara kedua buah negara ini. Jadi kita sebagai rakyat biasa, oknum yang sangat mementingkan hubungan ini disambung secara baik silaturahminya, kita gunakan kesempatan di media sosial ini untuk memberikan input-input yang positif di antara Malaysia dan Indonesia. Jangan kita keruhkan lagi keadaan guys, kita saling sambung menyambung di antara satu dengan yang lain. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.